Selamat siang menjelang sore. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini ada yang tahu nggak materi apa lagi yang pelajaran hari ini pelajari? Ada yang tahu? Konservasi makhluk hidup. Berarti udah belajar di rumah tadi ya. Oke, sebelum masuk di bab selanjutnya, Ibu mau buat apa instruksi dulu biar kita punya gambaran sama-sama. Tahu ini apa? Ayam. Apa? Kucing. Ayam sama kucing. Tahu nggak maksudnya ngapa ayam sama kucing ada di sini? Ada ayam, ada kucing, sama ada tumbuhan di sampingnya. Makhluk hidup. Good sekali, makhluk hidup. Jadi hari ini kita belajar tentang makhluk hidup. Jadi semuanya di sini ada makhluk hidup, ada ayam, ada kucing, tumbuhan. Ini salah satu contoh makhluk hidup. Jadi kita belajar ini tentang makhluk hidup. Tujuan pembelajaran ini adalah kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Terus yang kedua, kita bisa membedakan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Tadi kita tahu nih, ini ayam sama kucing nih makhluk hidup kan? Terus apa bedanya ini? Makhluk mati. Benda mati, ya Benda benar. mati. Benda mati kan? Terus kenapa nggak dibilang benda hidup? Dia juga bisa gerak loh, sama dengan ayam sama kucing. Karena mobil dan motor tidak bisa bergerak dengan sendirinya. Nah, ada lagi yang tahu alasannya kenapa dia dikategorikan makhluk hidup padahal dia juga bisa gerak? Karena dia tidak bisa bernafas. Tuh, dia nggak bisa napas. Ayo dong, ayo. Ayo udah banyak nih hemofobnya. Jadi apa makhluk hidup dikatakan hidup itu tidak karena kan bergerak dengan digerakkan oleh perantara ya gitu kan. Jadi dia geraknya tuh gerak sendiri. Ada apa tidak digerakkan dengan perantara manusia, contohnya kayak motor kan manusia yang gerakkan ya, sama mobil itu salah satu contoh mengapa ia dikatakan makhluk tak hidup. Terus kita udah tahu nih bedaannya makhluk hidup sama makhluk tak hidup. Oh iya lupa mau kasih LKS ini nanti diisi sambil ibu jelaskan. Nanti kalau ada kayak contoh motor checklist gitu, yang mana yang bukan apa ciri-cirinya misalnya kenapa saya tidak paham, nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran. Nanti misalkan kalau yang nggak paham tanya aja, yang misalnya nanti kan ada ciri-ciri mengapa motor kenapa saya tidak checklist gitu. Oke, kita lanjut. Tadi kan udah paham nih tentang ciri-ciri makhluk hidup sama tak hidup. Kita lanjut dengan ciri-ciri makhluk hidup. Kalau di LKS apa ciri-ciri pertamanya? Apa? Bernafas. Apa? Oh. Apa yang tadi apa? Bernafas. Bernapas. Apa sih maksud bernapas tuh? Tahu nggak? Coba apa maksud bernapas sendiri? Enggak lihat dari buku. Kayak gimana kayak persepsi nafas tuh kayak mana sih? Bernapas tuh kayak modelnya kayak mana sih gitu? Sekarang apa nafas enggak? Bernafas. Dan belum nafas dia mati kan? Jadi sekarang kita nafas kan sama-sama. Terus kalau apa nih? Nafasnya kayak mana sih maksudnya? Coba. Jadi kalau enggak takut salah harus buku lah, boleh lah buku. Ada nggak buku penelitiannya? Yuk. Ada. Bernafas berarti mengambil atau menghirup oksigen dari udara. Oksigen dari udara itu udah benar, udah separuh benar kan? Menafas tuh ngerup udara gitu kan? Ya tapi lebih tepatnya oksigen gitu kan? Tapi nggak dikeluarkan kan? Keluarkan juga dong. Setelah dikeluarkan itu bentuknya udah apa? Zat. Tidak. Tapi dia bentuknya kayak udara juga, tapi namanya tuh karbon dioksida. Jadi dah kita ngirup itu oksigen, dikeluarkan karbon dioksida gitu. Kalau manusia bernapas pakai apa? Hidung. Hidung dong.
Terus yang lain gimana, hewan-hewan yang lain? Kayak contohnya ikan, apa? Ikan. Terus kalau burung, ayo, napasnya pakai apa dia? Paru-paru. Paru-paru benar, cuman dia kalau lebih tepatnya dia kunci-kunci udara, karena dia kan terbang. Dia terbang, dia perlu kunci udara biar bisa terbang. Benar sekali. Napas. Terus yang kedua, ada apa ciri-ciri yang kedua? Bergerak. Gerak. Gerak itu apa sih kita? Kayak contohnya, apa sih orang itu? Berjalan. Jalan. Terus maksud gerak itu sebenarnya kayak apa? Kayak Berpindah jalan tempat. tempat. Nah, terus apa lagi? Kalau pindah tempat, kayaknya itu aja ya, pindah tempat. Dari sini ke situ jalan. Terus makhluk hidup itu ciri-ciri utamanya selain nafsu pindah tempat. Kenapa disuruh pindah tempat? Dia bosan ke situ. Karena dia punya kaki. Kaki pindah, manusia punya kaki untuk bisa bergerak. Terus kalau hewan lain bisa nggak gerak? Bisa. Pakai apa? Kaki juga. Ada yang juga bergerak. Kalau ini pakai apa? Geraknya pakai apa? Sayap, benar. Terus misalnya tumbuhan, gerak nggak dia? Kira-kira Gerak. Tumbuh. pakai apa dia? Angin. Itu karena faktor kena angin makanya dia bisa bergerak. Kira-kira gimana cara tumbuhan tuh kita tahu dia bahwa segera bergerak? Tumbuh, benar. Selain tumbuh, Sapi. nah itu kan kalau dia ada kekurangan zat. Kita tahu kalau dia benar-benar makhluk hidup, dia hidup selain tumbuh. Tahu tidak? Mira? Tahu itu? Tidak tahu. Karena contohnya lain lagi itu tumbuhan. Pernah lakukan eksperimen kacang hijau yang ditaruh di kapas, terus tumbuh bertambah. Pernah nggak? Belum sih, berarti belum pernah. Nanti kalau udah tambah tuh udah besar, udah sampai 5 cm lah segini. Nanti dia bakal layu gini, ngapa lah dia? Karena dia butuh cahaya. Karena biasanya kan kita mau tanam kacang hijau yang di kayak tempat kecil gini itu kan pas gelap gitu kan, biar cepat cahaya datang. Tapi kalau misalnya dia udah makin tinggi, dia perlu namanya cahaya untuk kayak tempat dia buat fotosintesisnya. Jadi makanya dia geraknya ke arah cahaya dari cahaya. Contoh itu. Mau nanya, ini tadi pastor artinya apa? Nanti kita bahas ya. Itu belum. Itu masih ciri nomor 2. Oke, kita lanjut. Sebelum lanjut lagi nih, ada yang mau nanyakan nggak? Setelah kita bahas 2 ciri-ciri tadi. Tadi kan napas kita udah, gelap kita udah. Sebelum lanjut nih, nanti soalnya ada bakal bonus menarik dan bakal harus diingat apa yang ibu omongkan. Karena berkaitan sama materi ini. Udah? Ada kita ya? Ya. Kita lanjut ya. Nomor 3 apa cirinya? Bereaksi terhadap rangkaian. Basis rangkaian tuh maksudnya kayak mana sih? Jadi stabilitas. Itu tadi dimaksud sama Hario kan nanya apa sih stabilitas itu bu? Namanya kak terhadap pasangan. Coba Wafa cibet Hario. Cibet Hario. Sini gue. Sakit gak? Nah itu kayaknya kak terhadap pasangan. Itu artinya kak terhadap pasangan. Respon tubuh terhadap pasangan yang diterima. Enggak hanya manusia, tumbuhan juga punya respon terhadap pasangan. Contohnya kayak ini. Tahunya apa? Tumbuhan. Pernah nyobanya kayak nyentuh? Itu kan langsung dia melengkung kan ya? Itu kenapa dia melengkung? Kenapa? Karena malu. Iya kan namanya putri malu. Bukan, karena dia menerima respon dari kita. Karena pas kita sentuh, dia bakal lutut. Sama halnya kayak bunga pacar, bukan? Ada biji bunga pacar tuh.
bunga pacar. Kalau misalnya dia udah tua itu tuh bakal, kalau kita selingkuh sedikit dia bakal rontok semua bijinya. Sama juga hewan juga punya apa kan ada pasangan. Kalau ini apa? Cacing di perut. Bukan cacing. Ulat bulu. Bukan. Seribu. Seribu. Lagi 1000 alias keluik. Kan pernah kan kalau kita kecil-kecil tuh suka rendangnya lingkar ya, lingkar tubuhnya itu tandanya dia merespon terhadap rangsangan yang terima untuk melindungi tubuhnya juga. Ini namanya iritabilitas. Sudah paham arti iritabilitas? Ketika ada rangsangan habis ini udah paham? Ya. Ada yang mau tanya lagi sebelum lanjut nih, nanti gue saya mau ini dari akhir. Udah, lanjut. Itu kan kesehatan yang ini videonya ular tangga. Tahu main ular tangga enggak? Tahu kan? Jadi kalau misalnya ketemu tangga naik, ketemu ular turun, gitu kan? Tapi ular tangga ini beda dengan ular tangga yang lain-lainnya. Jadi pilih dulu pionnya, mau warna merah atau warna biru untuk nah, terus apa yang dia? Jadi enggak jelas tak, enggak jelas tak. Jadi nanti yang kotak-kotak yang nggak ada ular dan tetangganya itu setelah sampai di kotaknya selalu ada pertanyaan. Jadi kalau misalnya nggak bisa, misalkan nih kita buka kotaknya satu kan, satu nih harus dia pertanyaan ini dulu. Tapi kalau misalnya nggak bisa jawab, mundur lagi. Oh gitu? Iya. Oh mundur. Oh, nanti kalau tangga naik, ada pertanyaan. Kalau lulus nggak ada pertanyaan. Ya. Nanti yang menang sampai yang akhir ataupun ya sampai yang paling tinggi nilainya. Karena waktu itu masih belum keluar. Oh, paling itu. Di sistemnya kan gaduh nih dilempar. Tapi kalau misalnya dapat nilainya 6, mana 6? Dia dapat hak 2 kali jalan. Yang 6 nih, kalau itu dapat 5, 6. Di sini kan 6 kan? Kemudian satu lagi 3 gitu. Kalau siapa yang dapat 6, dia muter 2 kali. Paham nggak? Paham kan peraturannya? Paham. Darab 3. Dah, sweet dulu. Siapa yang belum maju? Dah. Siapa belum maju? Nah, Ya. biar adil nanti sweet. 6. Dulu. Lagi. Kita lagi. Biar adil milih pertanyaannya. Kok kosong berarti dia lanjut. Oh, ada kartu yang kosong, nanti kalau kartu yang kosong dia bisa lanjut. Lanjut enggak? Kan udah giliran itu. Udah, jadi siapa pertanyaannya? Daun putri malu kapan mengucuk bila disentuh ingin menunjukkan bahwa malu dapat iritabilitas. Benar. Satu lagi apa? Dua. Nah, jadi apa nih? Organ yang menghasilkan air seni kencing sebagai zat sisa adalah Ayo, apa tadi? Air kencing mau itu bersisa. Ini bisa bantu ya. Hitung mundur 10, 9, 8, 7. paru-paru. Salah. Mundur. Ginjal, yang benar jawabannya ginjal. Kalau paru kan kamu udah suka. Wah. Iku. Jadi kalau nafsu itu bunuh. Iya. Alat pernapasan pada ikan adalah insang. Oh, bismillah berarti. Oh, tetap lah. Tetap lah. Iya. Iya lah. 1, 2, 3. Indra yang berfungsi sebagai alat apa? Sebagai indra yang berfungsi sebagai alat peraba.
Raba. Kan ada mencium, bau, mendengarkan, mengecap, lidah, mengecap kan lidah. Mendengarkan. 10. Mendengarkan kuping. Meraba. Itu kalau untuk memamau. Di depan mata baca lidah ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mundur tangan, lidah, meraba. Jadi topiknya tuh. Enggak boleh. Pakai. 1, 2, 3, 4. Sudah. Tubuh bertambah tinggi menunjukkan pemalu berikut yaitu bukan 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, mundur. habis. apa ya, aku lupa apa Jawabannya? berkembang itu. Sudah. Tumbuh lah. Oh itu tubuh hidup Tumbuh lah jawabannya. Tumbuh. Udah, lanjut. Sini tuh 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi. Yang kedua. mudah-mudahan itu Enam. ulang Apa ulangnya? ini Iya lah, ulang. Ulang. Iya lah dia lah. 1. Iya, hampir kena ular. Kenapa sih? Tidak boleh seperti itu. Namanya ini kompetitif. Kita berkompetisi. Ini kayak Tujuh yang mana? Bisa Pernapasan pada makhluk hidup merupakan proses pengeluaran titik dan titik. Yang tadi dong. kok suku tuh bahasa Jepang. Tadi ada napas. Ada titik makan tadi. Bernapas. Menghirup dan mengeluarkan 10, 9, 8, 7, 6. Apa yang tadi tuh? 5, 4, apa tuh? 3, 2, 1. Tadi Oh, ada iya. oksigen, oksigen juga, dan karbon dioksida. Menghirup oksigen dan makan karbon dioksida. Mundur. Astagfirullah. 5. 5. Salah. Benar. Semuanya situ. Dipilih. Panjang ya. Proses pengeluaran zat sisa yang dilakukan oleh masyarakat disebut Ayo. Satu, Di sini ada. 1, 2, 3. banyak angkot, banyak Mas, sedikit sih. Enggak ada lagi ya. Tumbuh bertambah 3. Kalau 3 itu tumbuh. Tumbuh bertambah. Oke. Aduh. 1. Kalau 3, aduh. Finish dong. Aduh. Itu udah bisa. Jangan. 6. 6. 3. ada aku comeback. Tidak, aku comeback. Gila sih. Sila susah. Jangan lah. Itu nanti dah. Itu nanti itu. Ini bilang Yang menang nonton lagi oh jadi pakai apa sih? Comeback. Itu tadi cuma berdoa. Yang menang, ayo tepuk tangan dulu. Yeay. 2 kali loh dia benar. Hampir dikit lagi. Ingat saya. Mundur lagi. Enggak dukung. Kalau dia dukung. Mundur dulu karena kita mendukung sini nih. Iya. Tadi dah sini loh dia padahal loh sini nih. Tapi waktu nggak sini, waktu itu sini. Dah. Gimana? Seru enggak? Seru. Seru dong. Tetap hari 2 kali betul-betul tenang. Cakep. Oke. Minggu depan bisa hari itu. Oke, minggu depan ada lagi ya kita habis. Oke, dah. Dan kita di penghujung pertemuan kita hari ini.
sebelum Ibu akhiri nih, kita ulang lagi ya review tadi materi. Yuk buka lagi bukunya, kita mereview materi. Tadi coba berikan contoh makhluk hidup dong, apa? Makhluk hidup apa? Contohnya. Contoh makhluk hidup. Banyak manusia, hewan, Hmm. tumbuhan. Kalau hadiah makhluk tak hidup apa? Contohnya. Banyak motor, mobil, pintu, semuanya tak ada. Kecuali yang bisa bergerak. Betul. Tuh bisa bergerak nih. Coba ciri-ciri makhluk hidup apa? Apa? Satu. Ciri makhluk hidup Hmm. dia. Satu. Ada apa saja kan 7 sebenarnya. Bisa ngomong. Salah. Itu kan yang itu biasa. Ternyata yang ciri-ciri penunjuk bahwa itu makhluk hidup. Yang di buku tadi loh, ayo baru tadi loh kita baru sebentar ada tubuh, ada ini. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama kali dibahas apa? Buka aja bukunya. Hidung. Hidungnya, hidung ngapain guys? Itu apa? Baru tadi loh kita baru Apa tuh? 20 menit Biung langganan. Salah. Tuh ayo, apa selain itu? Bernapas. Betul. Selanjutnya, Ya benar, aku tak bilang bernapas itu. bernapas benar. Tahu. Melihat. Agak Itu benar. Mendengar. Itu kan indra tadi kayak berkembang biak, terus bisa mati. ada tumbuh dan berkembang. Itu kan juga makhluk hidup. Bisa mati kan. Baru tadi loh, integritas, mengeluarkan zat sisa, adaptasi, itu kan jadi makhluk hidup. Ya baru tadi, baru 10 menit yang lalu. Baru 10 menit yang lalu. Sudah lupa. Bagaimana ini? Apa kamu? Udah. Jawab dulu. Itu tadi kan kita udah sampai ke penutup. Jangan lupa dibaca-baca lagi bukunya. Ketemu selanjutnya kita bahas tentang pengelompokan makhluk hidup. Jadi kan kita udah tahu makhluk hidup apa. Nanti ketemu selanjutnya kita bahas pengelompokannya. Terus nanti kita belajar cara penulisan nama ininya. Habis itu, oke sebelum ibu tutup, ibu punya kata motivasi yang buat kita belajar, yaitu kayak bahasa Inggris apa namanya, don't lose hope before you never know what tomorrow will bring. Jangan pernah putus asa karena kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Mungkin hari ini kita kurang beruntung, besoknya lagi kita bakal tahu kita bisa. Mungkin hari ini Papa nak menang. Oh mungkin karena aku tadi tidak putus asa, mungkin nggak tahu. apa. Mungkin tadi karena kau jatuh terus kau menang. Mungkin Jadi, hari ini Papa nak menang. Besoknya mungkin Papa Karena menang. putus asa. masuk comeback aku ya ada aja kau. Makanya kita pernah putus asa, harus berhubungan sama siapapun, kita harus berhubungan. Jangan pernah putus asa. Oke, siap. Kita pertemuan kita ini akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga ilmu yang ibu berikan memberikan manfaat. Yang jeleknya dibuang, yang baiknya diambil. Oke, Ibu Hairi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.